Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kore yang terdiri dari 4 orang. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ridwi Caksono. Yang kedua ada Muhammad Maskun Kolbi, Erwin Setia Nugroho, dan juga Eki Hasan Majid. Kami di sini akan menunjukkan cara membuat web server dan melakukan remastering pada sistem operasi Ubuntu. Dalam video ini mencakup 3 tahap utama. Yang pertama, instalasi dasar Ubuntu desktop di VirtualBox. Yang kedua, proses remastering menggunakan Cubic dengan menginstal paket keperluan web server. Dan yang ketiga, pengujian menggunakan file ISO hasil remastering tersebut untuk memastikan web server berjalan dengan baik. Oke, baik, terima kasih. Saya Eki Hasan akan melanjutkan ke video tutorialnya. Oke, yang pertama kita akan mendownload VirtualBox melalui buka browser dulu ya. Ketik VirtualBox, lalu klik VirtualBox-nya. Nah, setelah itu kita mendownload. Nah, karena saya pakai Windows, jadi saya menggunakan Windows ya. Selanjutnya yang kedua, kita perlu mendownload file ISO Ubuntu desktop. Nah, pastikan yang pilih versi LTS agar lebih stabil, lalu kita klik download. Oke, selanjutnya saya Muhammad Maskun Kolbi. Saya akan menjelaskan untuk penginstalan Ubuntu desktopnya di VirtualBox. Kemudian kita membuat untuk VM-nya. Klik new, lalu kita masukin VM name-nya. Selanjutnya kita pilih untuk peletakan foldernya ada di mana. Dan masukkan untuk file ISO dari Ubuntu desktopnya yang baru kita install. Setelah itu kita untuk setting memorinya. Di sini saya akan memberi 5 GB, lalu CPU-nya 2, dan untuk storage-nya saya akan ke sekitar 80-an. Lalu klik finish. Kemudian kita setting terlebih dahulu di bagian network. Kita ganti ke bridge adapter. Kemudian oke. Setelah itu kita klik start. Pilih try or install Ubuntu. Kemudian kita tunggu sampai instalasinya selesai. Setelah sudah memasuk tampilan seperti ini, kita tinggal next saja. Bagian ini kita kasih nama untuk akunnya. Dan passwordnya. Dan juga kita untuk memilih time zone-nya.
Setelah sudah, kita restart terlebih dahulu. Ya, kemudian kita ke terminal untuk melakukan sudo apt update. Setelah itu kita klik device, kemudian insert Guide Edition CD image. Nanti akan muncul icon CD di Ubuntu yang isinya adalah file installer yang kita butuhkan. Nah, kita klik kanan lalu open in terminal dan ketikkan perintah berikut. Win, kayaknya dikirim Win. Kemudian ketik perintah sudo apt install bribzmin dan ulangi untuk perintah seperti berikut. Setelah sudah, kita melakukan perintah berikut sudo usermod -ag vbox sf lalu kelompok hore. Setelah sudah, kita restart untuk Ubuntu-nya. Nah, setelah sudah, kita klik device lalu save folder. Nah, di sini kita membuat folder patch untuk yang berada di Windows-nya. Di sini untuk kita menaruh atau mengambil file ISO yang ada di Windows. Lalu klik centang berikut dan klik OK. Kemudian kita lihat di file manager-nya, nanti ada folder file ISO yang berisi file ISO desktop yang dari Windows-nya. Kemudian kita bikin folder untuk menampung file ISO yang tadi. Lalu kita pastekan di sini. Setelah sudah,
mendapatkan file ISO-nya, kita akan melakukan remastering dengan menggunakan Cubix. Kita install terlebih dahulu untuk Cubix-nya di terminal dengan perintah berikut. Setelah sudah, kita melakukan sudo apt update. Setelah itu kita melakukan sudo apt install Cubix. Nah, setelah sudah, kita buka untuk aplikasi Cubix-nya. Kemudian kita buka folder untuk menampung hasil dari mastering yang dari Cubix ini. Lalu kita masukkan untuk file ISO desktopnya. Dan di sini saya akan ganti untuk file name-nya. Setelah itu klik next. Nah, setelah muncul tampilan berikut, baru kita akan melakukan remastering. Yang pertama, kita akan melakukan sudo apt update. Nah, kemudian kita untuk install keperluan dari web server, yaitu untuk menginstal Apache 2. Jadi nanti saat OS-nya selesai diinstal, keperluan web servernya sudah langsung diinstal. Nah, yang kedua, kita memerlukan untuk install OpenSSH.
Kemudian kita install untuk net toolsnya. Nah, ini untuk mengetahui IP config-nya. Nah, setelah sudah mendownload untuk keperluan web server, saya akan mengganti untuk background dari Ubuntu. Kita cd user share background dan kita drag untuk gambar yang ingin kita jadikan wallpaper, kemudian klik copy. Setelah udah memasukkan gambarnya, kita baru mengganti untuk gambar yang baru dengan cara mv kemudian file name wallpaper baru, dan kita ketik untuk warti final ubuntu.png. Ini adalah wallpaper default dari Ubuntu-nya. Setelah sudah, kita ketik perintah berikut untuk memberikan izin mengganti gambar wallpapernya. Setelah sudah, kita klik next dan tunggu untuk preparing optionnya. Kemudian kita klik next dan generate. Nah, setelah sudah selesai untuk remastering menggunakan Cupix, nanti hasil remasteringnya akan muncul di file yang tadi. Nah, di situ ada untuk file ISO-nya dengan nama web server. Nah, di sini kita copy, lalu kita masukkan file ISO, file folder yang ada di Windows-nya. Di sini kita bikin folder dan kita paste di sini. Dan sudah ada untuk file remasteringnya. Kita tunggu untuk selesai mengcopy file ISO-nya. Setelah itu kita membuat VM baru dengan file ISO yang baru kita bikin remastering sebelumnya. Kita namai untuk VM-nya remastering web server, kemudian kita letakkan folder yang ingin kita letakkan. Di sini ke hasil remastering, kemudian kita pilih OS-nya Linux dan klik untuk OS distribution ke Ubuntu. Kemudian kita setting untuk RAM memorinya. Saya di sini ke 4 GB dan 2 CPU.
dan hard disknya saya ke 54. Setelah itu kita masuk ke setting, ke bagian storage empty. Nah, di sini kita memasukkan file ISO hasil remastering sebelumnya. Kemudian kita akan setting untuk network di bagian port forwarding. Di sini saya akan membuat 2 port. Yang pertama itu untuk mengakses website di Windows-nya. Saya akan host portnya 8000 dan quest portnya 80. Yang kedua kita akan membuat port untuk mengakses SSH di Windows-nya. Setelah itu kita klik start. Setelah sudah muncul seperti ini, kita akan klik install Ubuntu dan tinggal kita next saja. Dan untuk backgroundnya sudah terganti sesuai dengan yang kita setting waktu remastering. Di sini kita beri nama dan passwordnya. Di sini ada problem. Saya akan melakukan restart terlebih dahulu. Dan sudah berhasil terinstall. Setelah itu kita mengecek untuk UFS statusnya. Sini untuk filenya kita cek. Nah, di sini belum aktif. Kemudian di sini kita untuk menghidupkan server Apache-nya. Dan kita juga akan menyalakan untuk open SSH-nya.
kita cek untuk filenya sudah aktif atau belum. Untuk status belum aktif. Nah, kita izinkan untuk Apache dan SSH nya dengan sudo UEFI allow SSH. Kemudian untuk bagian Apache nya kita aktifkan dulu untuk filenya. Nah, di sini sudah aktif. Kita cek untuk status dan sudah berhasil untuk port 22 dan Apache-nya diizinkan. Di sini kemudian saya akan membuat untuk file index HTML. Nah, di sini di dalam folder HTML ada index.html. Saya akan membuat untuk folder baru di dalam HTML dengan nama website. Cuman di sini belum diizinkan untuk membuat folder di HTML. Kita terlebih dahulu izinkan untuk membuat folder di dalam HTML dengan cara perintah berikut. Kita akan cd ke folder HTML dan kita ulangi membuat folder. Kita ls. Nah, di sini folder websitenya sudah berhasil dibikin. Kita cd website dan nano index.html. Di sini akan membuat file index HTML-nya. Saya akan menulis tag HTML sederhana dengan nama kelompok kami. Kalau udah kita save. Setelah sudah kita akan melakukan int config. Nah, di sini terlihat untuk IP-nya. Kemudian saya akan mengecek untuk mengakses IP server Apache-nya di Windows dan sudah berhasil. Saya akan melakukan slash website dan di sini muncul untuk isi dari file index.html yang baru kita bikin. Oke, baik, selanjutnya perkenalan, saya Erwinsta Nugroho akan menjelaskan bagian SSH. Oke, baik, setelah itu kita cek untuk SSH-nya di command prompt Windows untuk mengakses server di Ubuntu Linux-nya. Ketik perintah berikut. Lalu ketik yes dan masukkan passwordnya. Dan kita sudah berhasil mengakses servernya.